Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Perkenalkan aku Ivan Sebastian sebagai perwakilan dari kegiatan mentoring pada hari ini. Untuk materi yang diajarkan pada hari ini yaitu akuntansi manajemen satu yang diambil oleh Kak Yohanes. Kepada Kak Yohanes dipersilakan. Oke, thank you Ivan. Sebenarnya saya nggak expect sih pesertanya sebanyak ini. Astaga. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Untuk materi hari ini, saya lebih fokus ke proses costing. Nanti kalau masih ada waktu, saya bahas EOKI sama reward. Kalau masih ada waktu. Cuman kalau menurut eee, pengawasan saya, mungkin teman-teman pasti bingung di bagian proses costing. Untuk 4 materi Akmen nanti. Jadi saya fokusin di proses costing. Lalu untuk yang akan saya bahas itu soal lab Akmen di tahun saya waktu saya ujian. Itu teman-teman bisa download dulu. Untuk filenya ada di file Teams. Dan saya tunggu sampai sekitar 5 sampai 7 menit. Teman-teman boleh download dulu. Makasih.
Oke, teman-teman udah download soalnya belum? Halo, teman-teman udah ada yang download soalnya? Udah kok. Oke, kita langsung ke pembahasan aja. Ini sifatnya review ya teman-teman. Jadi saya nggak jelasin teorinya ataupun yang benar-benar dari nol. Jadi udah seperempat perjalanan lah ibaratnya. Semoga teman-teman bisa memahami. Nanti kalau misalkan ada salah-salah juga, teman-teman bisa sambil koreksi. Kita kan jadi kayak belajar bareng aja gitu. Nah, sebelum kalian ngerjain soal, pastiin dulu kalian tuh baca selalu judul soalnya. Di sini kalau kalian lihat ada Bonjour Cookies merupakan perusahaan besar yang memproduksi makanan jenis cookies terkenal yang berasal dari Prancis. Nah, dalam memproduksi cookies, perusahaan ini melibatkan dua departemen, yaitu Departemen Produksi sama Departemen Pengemasan. Nah, berikut ini adalah data terkait selama bulan April 2020. Nah, karena proses costing ini melibatkan dua departemen, maka dari itu kita harus berstep nih ngerjainnya. Jadi langkah pertama kita ngerjain departemen yang pertama dulu, yaitu departemen produksi. Baru nanti setelah dari departemen produksi kan akan ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu departemen pengemasan. Baru nanti kita kedua bikin yang departemen pengemasan. Untuk departemen produksi, karena itu merupakan departemen pertama, untuk equivalent unitnya yang pasti nggak ada kolom transfer ini ya teman-teman. Jadi cuma ada direct material sama conversion cost saja. Nah, untuk yang step pertama, kita nentuin flow of production dulu nih. Jadi kita mau tahu berapa saldo WP beginning ditambah sama produksi di periode ini atau di periode April. Nah, teman-teman baca, di sini pada akhir bulan Maret 2020 terdapat 15.000 cookies yang masih dalam proses pembuatan dengan proses produksi mencapai 55%. Nah, ini kan kita lagi di bulan April 2020. Sedangkan ini adalah saldo untuk bulan Maret 2020, berarti periode sebelumnya atau bulan sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian masih ingat, apa yang menjadi akhir di periode sebelumnya akan menjadi awal di periode berikutnya. Jadi yang udah jadi ending saldo bakal jadi saldo beginning di periode berikutnya. Berarti saldo di bulan Maret ini merupakan saldo beginning untuk bulan April. Jadi kita isi WP beginning itu sebesar 15.000. Lalu kita baca lagi, selama bulan April, cookies yang mulai diproduksi adalah sebanyak 75.000 cookies. Nah, berarti untuk bulan ini perusahaan udah mulai start atau memproduksi sebanyak 75.000. Jadi kita catat start dari current period-nya sebanyak 75.000. Untuk tua konfornya tinggal dijumlahin aja teman-teman. Kita jumlahin WP beginning plus sama start dari current period-nya. Kita dapat tua konfornya sebanyak 90.000 unit. Nah, kalau step 1 udah selesai, kita lanjut ke step 2, di mana ini kan metode FIFO ya. Kalau kalian masih ingat, ada perbedaan antara metode FIFO sama metode weighted average. Jadi di bagian complete dan transfer out-nya ini, kalau metode weighted average itu kan dia nggak dipisah, nggak dipecah jadi dua nih. Kalau di FIFO kan dipecah jadi dua kayak gini teman-teman. Kalau di metode weighted average, dia langsung complete dan transfer out-nya aja. Kalau di FIFO, itu dipecah menjadi dua, yaitu ada beginning WP plus start and complete. Nah, nanti karena FIFO ini ada dipecah, maka nanti ada perbedaan perlakuan untuk beginning WP. Di mana kalau misalkan kita kan pakainya biasanya persentase tingkat penyelesaian di periode ini. Nah, karena beginning WP itu kan dari periode sebelumnya, berarti nanti kita pakai sisa tingkat penyelesaiannya aja. Jadi cuma ngelanjutin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas sambil ngisi step 2. Nah, untuk yang step 2 ini, from beginning WP, ini kita tinggal ambil aja dari step pertama nih, yang dari saldo ini, 15.000. Lalu kita baca lagi, di sini katanya, selama bulan April, cookies yang mulai diproduksi adalah sebanyak 70.000 cookies. Pada saat tingkat penyelesaian mencapai 60%, inspeksi dilakukan dan ditemukan 8.000 cookies yang gagal produksi, di mana 40% itu karena kelalaian pekerja dan sisanya disebabkan oleh inefisiensi mesin produksi yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi ini kita udah bisa ngisi bagian normal sama abnormal spoilage. Di sini kan total spoilage-nya itu 8.000 ya teman-teman. Ini kan secara keseluruhan atau total. Kita bagi lagi mana yang abnormal, mana yang abnormal. Berarti yang normal itu katanya
60%, karena kan yang 40% itu karena kelalaian kerja. Kalau kalian udah lupa, jadi yang abnormal itu karena karyawan, dan yang normal itu biasanya kayak karena mesin produksi. Jadi kalau yang karena kelalaian kerja abnormal 40%, kita isi 40%, kita kali total spoilage-nya, yaitu 8.000. Lalu untuk yang normal berarti sisanya 100% dikurang 40%. Berarti 60% untuk yang normal dikali 8.000 unit. Nah, lalu kita bisa isi apa lagi? Kita lihat dulu, baca dulu nih. Kita pokoknya kalau Akmen tuh harus dibaca teman-teman, karena biasanya tuh cara nyarinya itu bukan dikasih tahu di soal, bisa pakai selisih ataupun ada informasi yang tersembunyi gitu di dalam kalimatnya. Jadi memang harus dibaca secara keseluruhan. Nah, di sini kita lihat lagi, sehingga cookies yang ditransfer ke departemen pengemasan hanya 65.000 cookies. Nah, ini merupakan info untuk bagian complete dan transfer out-nya nih. Jadi 65.000 cookies merupakan complete dan transfer out. Nah, tapi kalau misalkan di Vivo, complete dan transfer out itu kan dibagi menjadi dua ya, yaitu ada beginning WP sama yang start and complete, teman-teman. Jadi, untuk nyari angka start and complete, eh, kita tinggal selisin aja. Kan untuk yang 65.000 ini udah total dari complete dan transfer out. Berarti 65.000 kita kurang sama beginning WP-nya. Jadi dapat start and complete-nya itu 50.000. Jadi kalau ditotalin 15.000 ditambah 50.000 merupakan complete dan transfer out atau cookies yang ditransfer ke departemen pengemasan. Nah, lalu untuk angka WP ending-nya, kita lihat lagi. Diketahui bahwa produk yang masih belum selesai di bulan April baru diproses 85%. Nah, ini merupakan WP ending. Cuman angkanya belum dikasih tahu teman-teman. Nah, gimana cara nyari angkanya? Nah, ini merupakan salah satu keunikan lab, di mana dia tuh kadang-kadang nggak ngasih tahu angkanya langsung di soal. Jadi kita nyarinya pakai selisih. Kalau kalian masih ingat, saldo di step 1 yang to account for dengan saldo yang di step 2 accounted for itu harus selalu sama. Jadi ini kita ambil aja dari step 1, 90.000. Cara nyarinya berarti untuk WP ending-nya tinggal kita selisihin dari total accounted for-nya di step 2 dikurang komponen-komponen yang lain. Beginning WP, terus dikurang start and complete, dikurang normal spoilage-nya, dikurang WP ending. Nah, kita dapat untuk bukan WP ending, dikurang abnormal. Baru kita dapat saldo WP ending-nya sebesar 17.000. Demo nanya gambar sini, kalian. Ada? Belum ada kok. Oke. Kita lanjut buat ngisi equivalent unitnya. Nah, ini merupakan step yang paling sakral lah kalau dibilang. Karena di sini nih, kalau kalian salah di sini, otomatis dari step 3 dan sampai 5-nya bakal salah juga. Step 3-nya nggak salah sih, step 4, step 5-nya bakal salah. Step 3-nya itu nggak berpengaruh sama step-step lainnya ya, teman-teman. Jadi kita isi dulu untuk bagian equivalent unitnya. Kita nentuin berapa nih direct material cost yang bisa dimasukin sama conversion cost-nya. Yang pertama kita dari beginning WP. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di keterangan pertama katanya untuk beginning WP ini proses produksinya udah mencapai 55%. Nah, jadi di sini tuh ada perbedaan logika antara komponen beginning WP sama normal, abnormal, dan WP ending. Dimana karena beginning WP ini teman-teman, dia kan bukan ambil sih, dia ngelanjutin dari proses periode sebelumnya. Berarti kan di periode ini kita cuma ngelanjutin doang kan untuk tingkat penyelesaiannya. Nah, katanya untuk periode sebelumnya itu, periode Maret, udah nyampe sebanyak 55%. Nah, berarti untuk periode ini kita tinggal ngelanjutin teman-teman. Tinggal ngelanjutin 56% ke atas lah istilahnya. Jadi kita cuma ngelanjutin aja sisanya. Sisanya itu berarti 45% untuk di periode ini. Nah, berarti kita lihat berapa yang bisa kita masukin. Kita masuk ke timeline dulu deh. Kalau beginning WIP, penekanannya itu kita pakai sisa tingkat penyelesaian. Bukan pakai tingkat penyelesaian yang ada di periode ini, tapi sisanya. Jadi jangan pakai yang ada di soal nih 55%, tapi sisanya yaitu 45%. Ibaratnya kita lagi di titik 45%.
Kita lihat nih, katanya untuk direct material dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Nah, kita lihat di sini kita udah nyampe 55% di periode sebelumnya. Berarti untuk direct material itu udah dimasukin nih sebanyak 30% di bulan Maret kemarin kan. Oke, lanjut lagi. Kita lihat selanjutnya ditambahkan 40% jika penyelesaiannya sudah memasuki tingkat 50%. Nah, kita lagi di tahap 55% nih. Kita berarti udah ngelewatin 50% dong. Berarti di periode sebelumnya udah dimasukin direct material sebanyak 40% juga. Berarti totalnya itu di bulan Maret udah dimasukin sebanyak 70%. Nah, berarti karena kita cuma ngelanjutin, kita cuma masukin sisa direct material yang belum dimasukin, yaitu sebanyak 30%-nya. Nah, asumsinya itu karena kita ngelanjutin, asumsinya kita udah komplit sampai 100% nih, dari 56% ke atas sampai 100%. Jadi kita udah bisa masukin sebanyak 30% untuk sisa direct material yang belum dimasukin di periode ini. Karena yang 70%-nya udah dimasukin di periode Maret sebelumnya. Gitu. Jadi kita bisa masukin sisanya itu 30% untuk direct materials, kita kali sama physical unitnya. Lalu untuk conversion cost-nya kan katanya dimasukin seiring berjalannya proses produksi. Nah, kita kan udah nyelesain 55% di periode sebelumnya di bulan Maret. Berarti tinggal ngelanjutin sisanya itu 45%-nya. Berarti karena kita udah di tahap 45%, tinggal kita kali aja 45%, kita kali sama physical unitnya. Tuh. Ini berlaku untuk beginning WIP aja, teman-teman. Jadi beginning WIP pakai sisa persentase tingkat penyelesaian. Tapi kalau untuk yang spoilage, WIP ending nanti beda lagi. Itu khusus untuk beginning WIP. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Udah paham belum, teman-teman? Paham kok. Paham, Kak? Oke. Nah, untuk start and complete, ini pasti selalu full ya. Jadi ini kalian gak usah hitung-hitung nyari-nyari berapa. Ini kita fullin aja langsung 50.000 dua-duanya. Untuk bagian DM sama conversation cost-nya. Lalu untuk normal spoilage, baru kita lihat nih teman-teman. Di sini katanya pada saat tingkat penyelesaian mencapai 60%, inspeksi dilakukan. Nah, kalau yang namanya spoilage, patokan kita tuh tingkat inspeksi, berarti yang ini nih, 60%. Merupakan tingkat proses inspeksinya. Nah, kita lihat berapa DM yang bisa kita masukin pas kita lagi di tahap 60% inspeksi. Nah, ini kita balik ke timeline untuk spoilage. Nah, untuk spoilage itu, untuk abnormal sama normal itu nggak ada bedanya ya. Jadi nanti persentasenya pasti sama. Nah, kita lihat di sini. Kan kita lagi di tahap 60% nih teman-teman. Yang ini nih, 60%. Kita lihat berapa yang bisa kita masukin untuk direct material dulu. Direct material dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Nah, ini kan berarti udah kita bisa masukin nih direct materialsnya sebanyak 30%. Karena kita udah melewati tahap 35% ini. Kita kan lagi di tahap 60. Lalu kita ke keterangan selanjutnya, di mana katanya selanjutnya direct materials itu bisa ditambahkan 40% jika penyelesaiannya sudah mencapai 50%. Nah, ini juga yang 40%-nya udah bisa kita tambahin lagi. Karena kita udah mencapai 50%, bahkan udah lewat ya. Kita kan udah di tahap 60. Nah, dan sisanya diberikan ketika produksi mencapai 80%. Nah, sisanya kan belum bisa kita masukin karena kita belum melewati 80%, teman-teman. Jadi kita cuma bisa masukin yang 30% plus 40%. Jadi total direct materials yang bisa kita masukin sebanyak 70%. Untuk normal maupun abnormal spoilage. Jadi ini kita kali aja 70% dikali physical unit normal. Yang bawahnya juga biar sekalian 70% kita kali sama physical unit yang abnormal. Lalu untuk conversion cost-nya itu berapa? Nah, ini kan ada keterangan di bawah kalau conversion cost itu dimasukkan seiring berjalannya proses produksi. Nah, kita lagi di tahap 60%, teman-teman. Berarti kita masukin sebesar tahap penyelesaiannya, yaitu 60%. 60% kita kali physical unitnya.
Untuk yang abnormal juga sama 60% kita kali physical unitnya. Nah, lalu kan tadi kalau kalian lihat beda ya untuk yang WP beginning sama spoilage. Karena memang untuk WP beginning dia punya perlakuan khusus yaitu pakai sisa tingkat penyelesaian. Jadi jangan disamain sama yang perhitungan normal maupun WP ending. Nah, untuk WP endingnya kita lihat berapa tingkat penyelesaiannya. Katanya diketahui bahwa produk yang masih belum selesai itu berarti bakal jadi WP ending karena belum selesai. Di bulan April baru diproses 85%. Nah, berarti untuk WP ending lagi di tahap 85%. Nah, kita lihat lagi ke bawah ke timeline-nya. Nah, kita lagi di tahap 85% untuk WP ending. Berarti yang kita bisa masukin itu untuk bagian direct materials dulu ya, teman-teman. Nah, tadi kan direct materials-nya itu bisa kita masukin sebanyak 30% kalau udah nyampe tahap 35%. Lalu selanjutnya direct materials itu bisa kita masukin sebanyak 40% kalau kita udah nyampe 50%. Nah, dan sisanya itu kita bisa masukin ketika prosesnya mencapai 80%, yaitu sisanya sebanyak 30%. Jadi totalnya itu udah 100%. Nah, kita udah di tahap 85. Berarti kita udah bisa masukin semuanya ya untuk direct materialsnya full 100% karena udah melewati tahap 35, tahap 50, sama tahap 80%. Jadi untuk direct materials di WP ending kita udah bisa masukin secara keseluruhan. Secara keseluruhan yaitu 100% kita kali sama bagian physical unitnya. Lalu untuk conversion cost-nya, katanya kan dimasukin seiring proses berjalan. Nah, kita lagi di tahap 85%. Berarti sesuai sama tahapnya sekarang. Berarti untuk tahap WP ending-nya itu 85%, kita kali sama physical unitnya. Nah, kalau udah, ini kita udah bisa masukin aja. Kita jumlahin dari beginning WP sampai WP ending. Kita dapat equivalent unit per equivalent unitnya. Ke sini ada yang bingung nggak? Atau ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke step 3. Ini step yang paling mudah ya, teman-teman. Jadi kita cuma masukin angka dari soal ibaratnya gitu. Nah, untuk yang pertama kita isi WP beginning-nya dulu. Di sini di table udah dikasih tahu nih, beginning WP. Di mana direct materials itu sebesar 4.500.000, tinggal kita isi. Terus untuk conversion cost-nya itu kan kita belum kita udah tahu ya. Oh ya, sorry. Udah dikasih tahu juga 8.775.000. Kita tinggal masukin. Nah, untuk production cost-nya berarti direct materials plus conversion cost itu tinggal kita jumlahin aja. Lalu untuk biaya yang ditambahkan untuk periode ini atau cost edit in current period, tinggal kita lihat lagi nih di table, di mana yang diketahui itu conversion cost-nya tinggal kita masukin sebesar 49.400. Untuk production cost-nya sebesar 87.950. Nah, untuk direct materials-nya nggak dikasih tahu, kita bisa cari pakai selisih. Karena kan direct materials plus conversion cost itu sama dengan total production cost. Jadi kita bisa cari pakai selisihnya, total production cost dikurang conversion cost-nya buat dapetin direct material. Kita dapat 38 juta sekian. Nah, ini tinggal kita totalin aja ke bawah. Kita dapat untuk total cost token 4-nya. Nah, memang step 3 ini yang paling gampang sih. Jadinya nggak terlalu berpengaruh sama step-step lain. Nah, step 4, kita mau nentuin cost per equivalent unitnya nih. Jadi, kita mau nambahin cost yang ditambahin di bulan ini dibagi sama equivalent unit. Di mana untuk cost editnya itu kita ambil dari step sebelumnya, teman-teman. Nih, cost edit dari period sama aja kayak yang di step 3, cost edit in current period. Jadi, kita ambil aja angkanya dari sini, dari step 3. Lalu untuk
equivalent unitnya, ini artinya nanti cost ini dibagi atau divide baik equivalent unit dibagi sama equivalent unit yang dari step 2, yaitu yang sebesar 77.100 sama 76.000. Ini tinggal kita masukin aja. Nah, berarti udah bisa kita cari cost per equivalent unitnya. Untuk cost editnya kita bagi sama equivalent unitnya, yaitu 38.550.000 kita bagi 77.100. Kita dapat 500. Yang untuk direct materialsnya, selanjutnya untuk conversion cost-nya berarti cost editnya kita bagi sama equivalent unitnya. Kita dapat untuk bagian conversion cost-nya, cost per equivalent unitnya sebesar 650. Nah, step 4 udah selesai. Ke step terakhir yaitu assignment of cost. Di sini kita mau totalin sih berapa jumlah seluruh biaya yang tadi udah kita cari dari WP beginning, terus ditambah cost edit untuk beginning WP-nya, terus ditambah start and complete, ditambah normal, ditambah abnormal, ditambah WP ending. Nah, untuk WP beginning-nya, ini kalian ambil aja nih angkanya dari step 3. Kita ambil dari sini aja nih. Nah, lalu baru yang kedua ini cost edit to beginning WP. Ini semuanya nih dari ke bawah ini acuannya itu di step 2 sama step 4. Jadi nanti kita bakal kaliin equivalent unit masing-masing dikali sama cost per equivalent unitnya. Jadi misalkan yang bagian cost edit dulu nih. Untuk bagian direct materials-nya, cara nyarinya berarti di sini di step 2. Sebentar. Halo, suara saya terdengar gak? Terdengar kok. Tadi sempat putus, sorry ya. Oke, jadi untuk yang ini cost edit to beginning WP-nya pacuannya dari step 2 sama step 4. Kita isi yang direct materials dulu, berarti cara nyarinya karena ini cost to beginning WP, berarti kita patokannya adalah equivalent unit yang from beginning WP juga. Nih, berarti yang 4.500. Karena kita mau isi yang bagian direct materials dulu. Kita kali sama cost per equivalent unit yang di step 4 untuk bagian direct materials. Kita dapat 2.250.000. Lalu begitu juga sama sebelahnya, kita ambil dari step 2 from beginning WP yang bagian composition cost-nya 6.750. Kita kali sama cost per equivalent unitnya, yaitu yang di step 4 untuk bagian composition cost-nya. Nah, ini tinggal kita totalin aja ke samping. Lalu untuk total from beginning inventory, berarti WP beginning ditambah cost edit to beginning WP-nya. Kita tinggal tambahin aja. 13 juta ditambah 6 juta. Lalu untuk komponen kedua, habis from beginning WP kan ada start and complete. Nah, kita nyari biayanya berapa. Caranya masih sama kayak tadi. Kita ngitung yang bagian direct materialnya dulu. Berarti kita lihat untuk equivalent unitnya start and complete 50.000. Kita kali sama cost per equivalent unitnya untuk bagian direct materialnya sebesar 500. Kita dapat 25 juta. Begitu juga sama conversion cost-nya. Berarti untuk equivalent unit di start and complete di bagian conversion cost-nya 50.000 kita kali sama cost per equivalent unitnya, yaitu 650. Nah, ini tinggal kita totalin aja ke samping. Nah, normal spoilage juga sama. Berarti caranya untuk equivalent unit yang di normal spoilage nih bagian direct materials kita kali sama cost per equivalent unit bagian direct materials juga. Yang conversion cost-nya juga sama, yaitu bagian normal spoilage di equivalent unit conversion cost-nya kita kali sama cost per equivalent unit di step 4 yang ini, yang 650. Nah, ini kita tinggal total aja ke samping untuk normal spoilage-nya. Nah, baru kita total juga untuk dapetin total cost of units complete dan transfer out. Jadi ini merupakan total unit yang bakal kita transfer ke departemen selanjutnya atau departemen pengemasan. Yaitu kita tambahin aja
dari total from beginning inventory sampai normal spoilage. Oke, bentar. Kita dapat 80.964.500. Nah, berikutnya komponen apa lagi? Abnormal sama WP ending. Tinggal 2 lagi nih. Berarti caranya masih sama, yaitu equivalent abnormal yang di step 2 ini nih, yang 2240 kita kali sama cost per equivalent unitnya, sebesar 500. Begitu juga sama yang conversion cost-nya, 1920 kita kali sama 650. Nah, kita dapat, terus kita totalin aja ke samping. Nah, udah dapat. Lalu selanjutnya yang terakhir, WP ending, komponen WP ending-nya belum kita hitung. Kita tinggal dapetin aja kayak tadi caranya. Untuk equivalent unit WP ending 17.000 bagian direct materials-nya kita kali sama cost per equivalent unit bagian direct materials. Begitu juga sama yang conversion cost-nya. Jadi equivalent unit WP ending bagian conversion cost-nya kita kali sama cost per equivalent unit bagian conversion cost-nya 650. Lalu ini tinggal kita totalin aja ke samping. Nah, berarti total cost accounted for-nya kita tinggal jumlahin aja dari total cost of unit complete dan transfer ditambah abnormal ditambah WP ending. Kita dapat 101.225.000. Lalu ini tinggal kita totalin juga ke bawah. Dari beginning WP sampai WP ending. Nah, untuk departemen produksi udah selesai nih. Baru kita nanti lanjut ke departemen pemasaran. Sebelumnya, ada yang mau ditanyain nggak? Atau masih bingung nggak? Kak, saya mau tanya, Kak. Ya. Itu yang DM-nya itu, yang step 2 itu, yang timeline itu dimasukinnya sebelum atau sesudah melewati conversion cost-nya, Kak? Yang mana? Yang bagian DM itu. Kalau untuk conversion cost itu kita nggak bisa nentuin sebelum atau sesudahnya karena dia itu tergantung proses produksinya. Jadi memang tergantung proses produksinya udah nyampe mana, kita bisa masukin conversion cost-nya. Kalau DM itu dia pakai aturan tingkat penyelesaian. Jadi nggak nentu sih. Lihat dari keterangannya gitu. Misalkan nih yang normal yang spoilage deh. Yang spoilage itu kan lagi di tahap 60%. Nah, 60% ini kita bisa masukin berapa DM-nya. Nah, kita lihat sama timeline-nya. Lihat keterangannya dulu. Jadi katanya direct materials itu dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Nah, berarti kita lagi di tahap 60% untuk inspeksi spoilage. Berarti untuk yang DM 30% udah bisa kita masukin. Lalu untuk yang kedua, kita bisa nambahin lagi 40% jika kita udah nyampe tingkat 50%. Nah, kita tingkat inspeksinya udah ngelewat 50% kan? Kita lagi di tahap 60%, berarti yang DM 40% udah bisa kita masukin. Nah, untuk yang selanjutnya, itu kita bisa masukin asal sisanya itu kita udah nyampe tingkat penyelesaian 80%. Nah, kita kan lagi di tahap 60, berarti belum bisa masukin yang sisanya, karena belum bisa melewati 80%. Jadi kita cuma bisa masukin DM-nya 70% doang, 30 ditambah 40. Lalu untuk conversion cost-nya itu berapa yang bisa dimasukin? Nah, itu dilihat dari tingkat penyelesaian atau tingkat inspeksinya. Nah, kita lagi di tahap inspeksi 60%. Berarti untuk bagian conversion cost-nya, ya kita bisa masukinnya cuma 60% doang. Gitu ya. Jadi cuma ngelihat dari tingkat penyelesaian yang ada di soal aja sih, kalau untuk conversion cost-nya. Paham nggak?
Itu yang WP beginning kenapa DM-nya bisa 30%, Kak? Yang WP beginningnya. Oke. Jadi seperti yang tadi saya udah jelasin di awal, khusus beginning WP itu punya perlakuan khusus. Jadi kenapa perlakuannya spesial untuk beginning WP? Karena kan untuk unit beginning WP itu kan kita bawa dari periode sebelumnya, teman-teman. Jadi kan kita nggak pure dari periode ini. Prosesnya itu nggak dari nol kan di periode ini. Jadi kan di periode sebelumnya itu udah nyampe 55%. Berarti untuk di periode ini kita cuma ngelanjutin aja dari 56% ke atas atau sisanya itu sebanyak 45%. Nah, berarti nanti untuk DM yang bisa kita masukin itu juga sisanya aja. Nah, jadi kita lihat di sini karena ini kita udah nyampe 55% di periode sebelumnya, berarti kita tinggal lihat sisanya itu sebanyak 45%, ya kan? Sisa yang mau kita lanjutin di periode ini itu sisa 45%. Nah, berarti bagian conversion cost dulu deh. Nah, conversion cost itu kan dimasukin seiring berjalannya proses produksi. Berarti kita udah mau nyelesain sisanya nih 45%. Berarti kita tinggal masukin aja sisanya 45% untuk conversion cost-nya. Nah, untuk DM-nya, ini kita lihat lagi. Katanya direct materials itu dimasukkan 30% pada saat produksi mencapai 35%. Nah, kita kan udah mencapai 55% nih di periode sebelumnya. Berarti kita udah bisa masukin DM yang 30% ini. Karena kan kita udah ngelewatin 55. Kita udah ngelewatin 35 ini. Karena kan kita lagi di tahap 55% ke atas. Nah, ini udah bisa, berarti ini udah dimasukin nih di periode sebelumnya. Berarti kita lihat lagi keterangan kedua, selanjutnya ditambahkan 40% jika penyelesaiannya sudah memasuki tingkat 50%. Nah, kita juga di periode sebelumnya udah mencapai 55%. Berarti DM yang ini, yang 40%, udah dimasukin juga di periode sebelumnya. Jadi untuk DM yang 30% plus 40% itu kan totalnya 70%. Itu udah dimasukin udah dimasukin di periode Maret sebelumnya. Berarti nanti karena kita cuma ngelanjutin proses penyelesaiannya dari 50% sampai 100%, kita tinggal masukin sisanya, 30%-nya aja DM-nya. Gitu. Paham nggak? Udah paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, jadi memang kalau untuk yang bikin WP, kalian harus ingat ya, untuk metode Vivo itu selalu beda perlakuannya. Jadi dia pakai tingkat sisanya. Tapi kalau untuk yang spoilage sama WP pending, pakai yang proses penyelesaian yang lagi terjadi aja di periode itu. Nah, kalau untuk di dosen, itu kan dia pakai weighted average ya, teman-teman. Kalau di dosen itu biasanya berlawanan sama lab metodenya. Kalau di lab kan kita pakai Vivo. Kalau di dosen pakai weighted average. Nah, weighted average itu kan dia nggak ada beginning WIP-nya untuk di step 2. Jadi dia perlakuannya sama semua. Gitu. Jadi untuk yang Vivo kayak gini, untuk weighted average beda lagi. Nah, untuk yang kedua, departemen pengemasan, ini bentar deh, saya kecilin dulu. Nah, masih sama, ada 5 tahap, dari flow of production sampai tahap assignment of cost. Kita isi yang step 1 dulu. Di sini katanya terdapat persediaan 20.000 cookies pada awal bulan April dengan proses produksi mencapai 60%. Nah, ini udah dikasih tahu nih pada awal bulan April. Berarti ini saldo WP beginning di bulan April. Kita masukin aja sebesar 20.000. Lalu yang kedua, kita lihat transfer during current period. Nah, ini kan kita dapat unit transfer dari departemen sebelumnya. Jadi ini kita tinggal ambil aja nih teman-teman. Dari departemen produksi. Berapa unit yang ditransfer? Yaitu yang di step 2 ini nih, complete dan transfer out. Dimana ini dibagi jadi 2, from beginning WIP ditambah start and complete. Berarti ini 15.000 kita tambah sama 50.000. Itu adalah unit yang ditransfer ke departemen pengemasan. Pokoknya untuk yang transport ini kita ambil dari step 2, yang ini aja nih, kita jumlahin. Terus kita totalin aja untuk WP beginning plus yang ditransfer tadi. Dapat total konfornya 85.000. Selanjutnya untuk step 2,
Untuk from beginning WP-nya tinggal kita ambil dari step 1 20.000. Baru yang berikutnya kita baca dulu. Ditemukan 2/25 dari total cookies yang dikirim dari Departemen Produksi mengalami cacat akibat ketidakstabilan listrik di kawasan tersebut yang mempengaruhi kinerja mesin. Sedangkan ditemukan juga 4.800 cookies akibat kelalaian pegawai. Nah, ini kita bisa isi yang abnormal nih, karena kan langsung dikasih tahu ya. Jadi kita langsung isi aja yang dikasih tahu dulu. Abnormal spoilage itu kan karena kelalaian karyawan. Berarti kita isi 4.800. Lalu untuk yang normal spoilage yang karena ketidakstabilan listrik itu katanya 2/25 dari total cookies yang dikirim. Total cookies yang dikirim itu yang mana? Yang ini nih, yang ada di step 1 tadi, yang transfer in. Berarti 2/25 kita kali sama total cookies yang dikirim dari Departemen Produksi, 65.000. Kita dapat normal spoilage-nya 5.200. Nah, selanjutnya, pada akhir bulan April terdapat WP ending sebanyak 3/5 WP beginning yang memerlukan 30% penyelesaian lagi. Nah, berarti ini udah bisa kita isi WP ending-nya, katanya 3/5 dari WP beginning. 3/5 kita kali WP beginning-nya 20.000. Kita dapat WP ending-nya 12.000. Nah, start and complete-nya kan nggak dikasih tahu di soal. Seperti biasa nih, kalau lab itu selalu ada satu angka yang disembunyiin. Nah, cara nyarinya itu kita pakai selisih. Kayak biasa, saldo to akun for di step 1 pasti harus sama kayak saldo akun accounted for di step 2. Berarti ini harus 85.000 juga. Berarti cara nyarinya tinggal kita selisihin aja. Accounted for-nya 85.000 dikurang komponen-komponennya. 20.000 dikurang 5.200 dikurang 4.800 dikurang 12.000. Kita dapat start and complete-nya itu sebesar 43.000. Baru nih di step 2 kita mau ngisi nih. Nah, kita ngisi yang paling gampang dulu, bagian transfer in-nya teman-teman. Jadi kalau untuk from beginning WP, transfer in-nya itu selalu 0. Jadi ini benar-benar selalu 0. Dan untuk yang bagian selanjutnya nih, dari start and complete sampai WP ending, ini selalu full. Jadi tinggal kita tarik aja. Kita ambil aja dari physical unitnya. Jadi untuk yang transfer in ini nggak usah dipusingin. Untuk from beginning WP-nya selalu 0, untuk bagian selanjutnya selalu full. Kita tinggal pusingin nanti bagian direct material sama conversion cost-nya aja. Pertama, kita dari beginning WP dulu. Di sini kita baca inspeksi dilakukan ketika proses pengemasan mencapai 50%. Berarti ini kita skip dulu, kita langsung ke sini. Direct materials dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Kita ke timeline dulu kali ya. Nah, lalu selanjutnya ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50%. Dan sisanya diberikan saat proses pengemasan mencapai 75%. Nah, ini kan untuk WP beginning yang tadi kayak udah saya bilang, dia pakai sisa tingkat penyelesaian. Dimana di sini WP beginning-nya kan udah di tahap 60%. Berarti ini merupakan tingkat penyelesaian yang udah proses di periode sebelumnya. Kita tuh tinggal lanjutin sisanya sebanyak 40%-nya aja. Nah, berarti kita tinggal lanjutin sisanya. Katanya direct materials itu bisa kita masukin 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Berarti udah kita bisa masukin nih yang 20% ini karena udah ngelewatin 25%. Berarti di periode sebelumnya DM-nya itu udah dimasukin 20%. Lanjut, katanya selanjutnya itu ditambahkan 50% DM-nya ketika proses pengemasan mencapai 50%. Nah, untuk di periode sebelumnya kan udah mencapai 60%. Berarti di periode sebelumnya juga udah dimasukin 50% lagi. Nah, berarti sisanya itu kan 60% ke atas yang kita lanjutin sekarang nih. Nah, sisanya itu sebanyak 30% DM yang belum dimasukin. Nah, kita catat sisanya aja nih, yang belum dicatat DM-nya. Untuk yang 20 sama 50, nggak usah kita catat teman-teman, karena kan itu udah dicatat di periode sebelumnya. Jadi kita cuma nyatet yang ngelanjutin dari sisa proses di periode sebelumnya, yaitu 40%-nya. Jadi ini kita masukin 30% DM-nya,
Kita kali sama physical unitnya. Lalu untuk yang compression cost-nya, karena kita lagi di periode sebelumnya udah selesai 60%, berarti sisanya itu kan untuk yang kita lanjutin 40% doang. Nah, berarti kita tinggal masukin aja 40%, sisanya dikali sama physical unitnya. Nah, udah dapet. Lalu ke start and complete-nya ini juga selalu sama ya, selalu full, baik direct materials maupun conversion cost-nya. Jadi kita fullin aja. Lalu untuk bagian normal spoilage-nya kita lihat lagi ke timeline. Nih, katanya untuk proses inspeksi kan lagi di tahap 50% nih teman-teman. Lagi di tahap 50%. Kita lihat ketentuannya. Direct materials dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Nah, kita udah nyampe 25%. Berarti kita udah boleh masukin DM-nya sebanyak 20%. Nah, kita lihat lagi. Masih bisa gak kita masukin DM-nya lagi. Selanjutnya, ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50%. Nah, kita udah di tahap 50%, berarti yang 50%-nya juga udah bisa kita masukin nih. Jadi totalnya sejauh ini kita udah bisa masukin 70%. Nah, kita lihat lagi, sisanya diberikan saat proses mencapai 75%. Nah, sisanya itu belum bisa kita masukin nih, yang 30%. Karena kan kita belum nyampe 75%. Berarti total yang bisa kita masukin untuk spoilage-nya hanya 70% DM-nya. Berarti di sini 70% kita kali sama physical unit spoilage-nya. Baik itu normal maupun abnormal sama. Sorry. Yang ini kenapa ya? Bener deh. Nah, baru untuk yang bagian conversion cost-nya, kita lihat katanya kan kita lagi di tahap 50%. Berarti conversion cost itu mengikuti tingkat proses pengemasan. Ya udah, kita masukin seiring proses inspeksinya, yaitu 50%-nya. Atau proses pengemasannya, sama aja itu. Berarti 50% kita kali sama physical unitnya. Itu juga sama yang abnormal, 50% kita kali physical unitnya. Nah, terakhir untuk W pending, kita lihat pada akhir bulan terdapat W pending sebanyak 3/5. WP begini yang memerlukan 30% penyelesaian lagi sebelum siap dijual. Nah, ini kalian ada yang tahu nggak? Berarti untuk W pending kita lagi di tahap berapa persen? 70% ya, Pak? Iya, betul. 70%. Karena kan tinggal 30% lagi untuk diselesain. Nah, berarti kita lagi di tahap 70% untuk W pending. Nah, berapa DM yang bisa kita masukin saat kita masih di tahap 70%? Kita lihat dari keterangan. Di sini katanya direct materials dimasukkan 20% ketika proses pengemasan mencapai 25%. Nah, kita kan lagi di tahap 70%. Berarti yang DM 20% udah bisa kita masukin. Berikutnya, selanjutnya ditambahkan 50% ketika proses pengemasan mencapai 50%. Nah, karena kita lagi di tahap 70, berarti yang DM 50%-nya juga udah bisa kita masukin. Nah, berarti total sejauh ini DM yang bisa kita masukin sebanyak 70%. Nah, berikutnya lagi kita baca, sisanya itu diberikan saat proses pengemasan mencapai 75%. Nah, ini kan kita belum bisa masukin karena kan kita masih di tahap 70%. Sedangkan kita bisa masukin DM yang 30% ini kalau kita udah nyampe 75. Berarti kesimpulannya kita cuma bisa masukin 70%-nya aja. Yang 20 ditambah 50. Berarti 70% kita kali sama physical unitnya. Lalu untuk conversion cost-nya berapa yang bisa dimasukin? Nah, conversion cost itu gampang ya, karena kan selalu mengikuti tingkat prosesnya. Kita lagi di tahap 70% untuk W pending. Berarti 70% juga yang bisa kita masukin conversion cost-nya. 70% dikali physical unit-nya. Nah, ini tinggal kita total aja.
untuk equivalent unitnya. Nah, step 2 udah selesai. Nah, step selanjutnya kita ya udah mulai gampang lah ya teman-teman. Karena kan memang untuk proses costing itu yang paling susah di step 2-nya.